Ya, hari ini saya melakukan pendampingan ketiga, di mana dalam pendampingan ketiga ini ada 3 fokus yang akan kita bahas. Yang pertama tentang refleksi hasil survei Kedot 360 dan penilaian sendiri tentang kompetensi diri penggerak. Lalu yang kedua, diskusi rencana penerapan pembelajaran sosial emosional, dan yang ketiga, diskusi hasil lokakarya 2 tentang keterlaksanaan dari tahapan kerja yang sudah kita laksanakan. Nah, sekarang yang perlu kita bahas, perlu kita komunikasikan apa saja proses kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan di sekolah ini. Pada waktu melaksanakan pembelajaran itu ada hambatan-hambatan. Lalu apa rencana tindak lanjut dari pendampingan kedua yang sudah kita laksanakan kemarin itu? Saya dapat mencapai setelah kekurangan dari saya dan hasil refleksinya saya akan memperbaiki semua kinerja yang saya dapatkan seleksi dari itu. Lalu capaian selama 1 bulan terakhir ini, apa yang sudah Ibu laksanakan? Saya sudah dapat menerapkan paradigma berpikir Berarti Bapak Ibu sudah bisa memberikan coaching terhadap teman sejawat ini. Dari hasil umpan balik itu, bagaimana menurut Bapak Kepala Sekolah yang kurang baik atau perlu ditingkatkan? Baik Pak, dari hasil umpan balik yang kami berikan kepada kepala sekolah, ada beberapa poin Pak di sana yang menjadi catatan bagi kami dan harus diperbaiki oleh diri saya pribadi. Yang pertama yaitu tentang menceritakan praktek baik kepada rekan sejawat. Itu yang kepala sekolah rasa masih kurang Pak. Terus yang kedua, membantu menganalisis permasalahan pembelajaran rekan sejawat. Itu juga yang masih kurang. Yang ketiga, memandu diskusi tentang strategi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Itu masih kurang. Yang terakhir, yang saya rasa masih ada harus pembenahan dalam diri saya adalah mengevaluasi ketercapaian program di kelas. Itu 4 poin yang kepala sekolah rasa kurang baik dalam umpan balik yang diberikan kepada saya. Ya. Selanjutnya, menurut rekan sejawat, apa yang kurang atau perlu ditingkatkan dari umpan balik tersebut? Dari rekan sejawat sebenarnya beragam karena beda-beda orang ya. Cuma yang menjadi titik poin di sini ada satu yang rata-rata, yaitu pada kompetensi C. Kompetensi C di sini memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada murid. Nah, di sana rata-rata jawabannya kurang, penilaian rekan sejawat kurang untuk diri saya. Rata-rata demikian Pak untuk yang rekan sejawat. Selanjutnya, bagaimana pendapat dari murid yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari Pak Dasuki? Setelah saya menganalisis dari semua umpan balik yang dilakukan oleh 5 orang murid, saya bisa menyimpulkan ada dua yang sangat rendah menurut hemat murid saya. Yang pertama, kurang mendatangkan tamu ahli untuk belajar. Saya memang belum pernah mendatangkan untuk tamu ahli untuk proses belajar di dalam kelas. Yang kedua, menceritakan rencana mengikuti pelatihan. Saya memang nggak pernah menceritakan. Saya rasa pikir sebelumnya nggak perlu, ternyata di umpan tadi itu perlu. Berarti insya Allah ke belakang jika ada sebuah kegiatan yang akan saya ikuti, insya Allah
berusaha untuk saya ceritakan dengan murid-murid saya Pak, biar mereka tahu tentang pelatihan yang akan saya ikuti. Pak Samsul, kita menuju sekarang pada rencana penerapan pembelajaran emosional. Bapak sudah mempelajari modul 2.2. Apa yang dipelajari pada modul tersebut, Pak? Pembelajaran sosial emosional itu berisi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan anak untuk dapat bertahan dalam masalah sekaligus, memiliki kemampuan memecahkan dan mengajarkan mereka menjadi lebih baik. Ada 5 kompetensi pembelajaran sosial emosional. Yang pertama itu Pak, kesadaran diri, kemudian yang kedua itu pengelolaan diri, yang ketiga kesadaran sosial, kemudian yang keempat keterampilan hubungan sosial, dan yang kelima itu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Luar biasa, Pak Samsul berarti sudah memahami tentang pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya, apakah Bapak sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan dalam kelas Bapak? Sudah Pak. Jika sudah, seperti apa rencana yang sudah Bapak buat itu? Saya menanyakan kondisi anak-anak senang atau tidak pada waktu awal pembelajaran. Jadi saya membuat suatu seperti stiker gitu Pak, gambar, ada gambar senang, gambar sedih, gambar emoji ya, gambar emoji gitu. Jadi anak-anak bagaimana perasaan hari ini, jadi anak-anak menunjukkan emojinya, ada yang perasaan senang, ada yang perasaan sedih. Jadi kalau ada perasaan sedih mungkin saya tanyakan ya anak bagaimana, kenapa perasaannya hari ini kok sedih. Jadi perasaan anak itu kadang-kadang berbeda-beda. Iya, luar biasa. Tapi sebelum pembelajaran, Pak Samsul sudah mengkondisikan lebih awal sehingga anak-anak siap untuk menerima pembelajaran. Selanjutnya, apa harapan Bapak setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas yang Bapak ikuti? Saya mengharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang tujuannya yang menyenangkan bagi anak, baik guru maupun siswa. Iya, di Pak Samsul terima kasih. Jadi dalam pembelajaran saya harapkan Pak Samsul selalu menerapkan pembelajaran sosial emosional dalam segala mata pelajaran. Ini perlu sekali dan juga perlu diimplementasikan kepada teman-teman sejawat guru-guru yang lain. Kita lanjutkan ujian, yaitu bagian I tentang pelaksanaan tahapan bagja. Apakah Ibu Dian telah menerapkan metode bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Ibu Dian? Ya, Bapak, saya telah menerapkan metode bagja mulai dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, dari meeting, jabarkan rencana, dan tindakan saya sudah lakukan. Apakah itu sudah didokumentasikan? Ada di laptop saya. Ya, alhamdulillah. Nanti dokumentasikan itu bisa diupload di website saya. Selanjutnya, setelah Bu Dian melakukan tahapan kerja, apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang Ibu minta? Ya, saya telah memperoleh hasil dari bagja yang saya tingkat sesuai dengan visi guru penggerak saya, itu meningkatkan rasa percaya diri siswa. Jadi siswa saya khususnya kelas 6 itu sudah mulai ada peningkatan rasa percaya dirinya sedikit demi sedikit. Alhamdulillah, berarti ada perubahan untuk menuju yang lebih baik. Selanjutnya, Bu Dian, apakah tantangan yang dihadapi dalam menerapkan tahapan kerja untuk mencapai visi? Di tahapan ambil pelajaran saya menerapkan mencari referensi
dari guru kita. Jadi tapi terkadang beberapa guru itu enggan untuk diwawancarai karena mereka mempunyai kesibukan, ada yang beralasan malu karena didokumentasi. Jadi saya berusaha mencari yang guru yang berkenan hati untuk dijadikan referensi bagi visi guru penggerak. Ya, luar biasa. Kemudian jangan putus asa, tetap mendekati terhadap guru-guru itu adalah guru-guru untuk melakukan perubahan-perubahan dalam meningkatkan prestasi di sekolah itu. Sudah memasuki bagian akhir ini, apa yang paling menarik bagi dunia dalam proses kegiatan pendampingan pada hari ini? Masih dari Pak pengajar masih, kemudian ada masukan dan saran, kemudian yang terbaru adalah saya mengetahui tentang perencanaan pembelajaran yang berbasis KSE atau kompetensi emosional sosial. Apa yang membuat hal itu menarik menurut dunia? Kalau motivasi dari Pak pengajar PP, saya yang menarik adalah saya mendapat dukungan Pak, dukungan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini dengan sebaik-baiknya, kemudian atas saran dan masukannya untuk perbaikan ke depannya. Kemudian untuk perencanaan pembelajaran yang KSE, biasanya itu saya merancang pembelajaran itu hanya langkah-langkah biasa Pak, tetapi yang hari ini yang sudah dilalui itu adalah menerapkan KSE-nya, kompetensi sosial emosional bagi anak, agar menciptakan pembelajaran yang mungkin lebih positif. Ya. Yang terakhir dunia, apa yang sudah yang baik ini yang perlu diperbaiki dari pendampingan kegiatan berikutnya? Mungkin jadwalnya Pak, jadwal dari pendampingannya saat ini kan dianggap mundur ke modul yang sebelumnya 2.3 Pak ya. Padahal sekarang di LMS sudah masuk ke modul 3.2 gitu. Jadi kurang sinkron Pak dengan materi yang kita pelajari di LMS gitu. Alhamdulillah dunia ini pendampingan sudah selesai. Saya tekankan sekali lagi, dunia tadi kan sudah menerapkan tentang KSE, pembelajaran emosional, sosial emosional itu perlu ditingkatkan, dan hal itu juga bisa ditularkan kepada teman-teman guru yang lain sehingga teman-teman guru juga memiliki pemahaman yang sama dengan dunia. Selamat dunia, lanjutkan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.